سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Perkenalkan, nama saya Dewi Marlina, NIM 25426730665, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini tanggal 7 Mei tahun 2025, saya mengambil praktik video pembelajaran uji kinerja UMPPG pada kelas 4 MI Marakita 5 Tembang Putih dengan tema pola hidup gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu Guru mau cek dulu kehadiran kalian ya. Yang pertama, Abdurrahman Halik Azizan. Hadir. Afifa Pipiatunisa. Hadir. Dinda Akila. Hadir. Iras Atika. Hadir. Maira Sofia Asmiranti. Hadir. Muaska Al-Karim. Hadir. Prameswara Yuda. Hadir. Putra Arsriadi. Hadir. Romani Aupa. Hadir. Rosadina Asika. Siti Hamidah Supari. Hadir. M. Alwan. Hadir. Kaila Sapani. Hadir. Renaldi Saputra. Hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru ingin menyampaikan bahwa hari ini teman kalian Renaldi tidak bisa hadir karena sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama semoga Renaldi cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita niatkan belajar hari ini sebagai ibadah dan bekal masa depan. Ilmu itu cahaya dan kalian semua adalah lentera masa depan yang akan menyinari dunia. Kalian adalah harapan orang tua, harapan guru, dan harapan bangsa. Setiap huruf yang kalian pelajari hari ini akan menjadi pijakan untuk langkah besar kalian di masa depan. Jangan takut mencoba, jangan malu bertanya, karena di ruang kelas ini kita semua adalah keluarga yang saling membantu menuju jalan sukses. Yuk, buka hati, buka pikiran, dan buka buku dengan semangat. Hari ini kita belajar, besok kita memimpin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi anakku sekalian, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai ke pembelajaran berikutnya, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ketua kelas Aska Al-Karim, silahkan pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani qali rabbika rabbil izzati amma
yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, mari kita sama-sama membaca teks Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Silahkan kalian duduk kembali ya. Yuk kita mulai belajar PPKN yang mengasihkan ya. Ayo. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, silahkan Asika, silahkan dibaca tujuan pembelajarannya, yuk. Ya, saya minta untuk Ananda Asika membacanya, ayo. Peserta didik dapat menganalisis pentingnya pola hidup gotong royong dan menunjukkan sikap peduli terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Tepuk tangan untuk Asika ya. Ya. Ya, terima kasih untuk Nak Asika ya. Sekarang ya, kita masuk ke pertanyaan pemantik ya. Untuk mengingatkan kembali pelajaran yang telah lalu, Ibu Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak sekalian ya. Yang pertama, apa yang terjadi jika dalam sebuah lingkungan tidak ada sikap gotong royong dan saling tolong menolong? Siapa yang bisa silakan? Saya. Siapa yang bisa? Ayo Dina, silakan. Lingkungan akan menjadi tidak harmonis karena masalah tidak terselesaikan dan Siapa yang bisa silakan? saya. Siapa yang bisa? Ayo Dina, silakan. Lingkungan akan menjadi tidak harmonis karena masalah tidak terselesaikan dan kemudian antara warga akan hilang. Ya, berikan tepuk tangan untuk Dinda. Ya, pertanyaan selanjutnya yang nomor 2 ya. Mengapa penting bagi kita untuk peduli dan membantu teman atau tetangga yang mengalami musibah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Zik ya. Ya, silakan. Karena dengan peduli kita, Ya. beban mereka, persaudaraan dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang. Ya, bagus. Tepuk tangan. Hebat ya. Ya, bagus ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, silakan kalian lihat
Apa saja bentuk gotong royong yang bisa kita lakukan untuk membantu orang yang sedang kesulitan, baik di rumah ya, sekolah atau lingkungan sekitar kita. Ayo, siapa yang bisa? Oke, ya, Askal Karim. Silakan Askal Karim. Membantu membersihkan rumah, mengumpulkan sumbangan teman-teman yang sedih atau tidak bakti. Ya, tepuk tangan untuk Askal Karim. Oke, bagus ya. Ketika nanti Bu Guru menjelaskan, jangan ada yang ribut atau main-main ya. Oke, ya, jangan ada yang main-main ya. Oke. Sepakat sekalian semua? Oke. Yang laki-laki sepakat? Sepakat. Sekarang silakan semua ya, video berikutnya tentang gotong royong. Silakan semua. Sediakan pulpen semua ya, tulis, ya, tulis, pulpen, silakan. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Silakan. Ya. Siapkan pulpen dan buku Putra. Ya, sudah. Ya, boleh satu yang tulis satu kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga ya. Oke, silakan kalian tonton video berikutnya. Ayo, siapa yang pernah bekerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Ya betul, gotong royong adalah kegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan dilancar, mudah, dan benar. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sampai tertuang dalam Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan untuk membuka belajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila ini. Namun, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 5 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan dan karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, hubungan kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan. Demikian tadi sudah kalian tonton video tentang gotong royong ya. Sekarang kalian buat gagasannya ya tentang gotong royong. Silahkan kalian buat. Nanti kalian presentasikan satu kelompok satu ke depan kelas ya, untuk mempresentasikan gagasannya. Ya sudah. Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 3 sudah? Ini kelompok berapa ini? Ya, kelompok 2, kelompok 1 sudah? Oke, kita mulai sekarang mempresentasikan gagasannya ya. Kelompok siapa sudah siap? Kelompok berapa sudah siap? Kelompok 1. Oke, silakan maju. Silakan maju, Putra, silakan. Ya. Perkenalkan namanya Putra. Ya,
Silahkan Putra. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Putra. Ya. Iya, ingin mempresentasikan. Besaran. Mempresentasikan. Besar. Kemudian kata. Waalaikumsalam. Kami bersama kelompok 1 gagasan dari film tersebut adalah gagasan utama gotong royong adalah kegiatan bersama yang dilakukan dengan karya untuk mencapai tujuan yang sama seperti membantu atau menyelesaikan masalah bersama, contoh kerjasama di lingkungan keluarga, membantu ibu di rumah, mengepel, misalkan mencuci piring. Ya, bagus ya gagasannya kelompok 1 ya. Perwakilan dari kelompok 1 atas nama Asriadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Asriadi. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok? Ya, kelompok 2 silahkan maju ya. Untuk mempersiapkan gagasannya, silahkan. Silahkan Apiras maju ke depan kelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dila Fatika. Perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan gagasan kami. Video ini menjelaskan bahwa gotong royong adalah budaya kerjasama yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong mencerminkan semangat bersamaan, solidaritas dalam menyelesaikan sebagai tugas atau masalah secara bersama-sama. Ya, presentasinya Nak Piras agak sudah cukup tapi agak masih kurang ya. Silakan nanti ditambahkan ya. Oke, ditambahkan Nak Piras ya. Silakan. Ya, tepuk tangan untuk Nak Piras. Silakan duduk Nak Piras. Selanjutnya tinggal kelompok 3. Siapa perwakilannya kelompok 3? Oke, ya bagus. Zikrina ke depan kelas, ayo. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Zikrina. Oke, ke depan. Ya sini sini. Oke, perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali presentasi kelompok 3 ya.
Ya, dari hasil presentasi kalian ya, Ibu Guru sudah cukup bangga ya, sudah bagus dari kelompok 1, kelompok 2, hasil presentasinya sudah cukup ya. Bagi yang kurang silahkan perbaiki ya. Ibu Guru akan merefleksikan hasil diskusi kalian ya hari ini ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar refleksi pembelajaran ya. Kita bagikan ya satu-satu. Ini tolong dijawab ya dengan bagus ya, dengan baik. Tolong diisi ya. Tolong diisi dengan baik ya. Ya, ini untuk kelompok berapa ini? Ya, untuk kelompok 2. Tolong diisi dengan bagus ya. Ya. Nah, ayo silakan. Silakan kelompok berapa ini? Iya, silakan kelompok 3. Ibu Guru berikan diisi dengan baik ya. Iya. Pak suruh sudah semua. Kelas. Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum menerima kertas? Oke, silakan jawab dengan bagus ya. Baik, Ibu Guru akan bacakan dari awal, perhatikan semua ya. Lembar refleksi pembelajaran ya. Nama peserta didik, nama kalian ya. Kelas. Ya, kelas 4 ya, kelas 4. Tanggal 12 ini ya. Tanggal 12. Topik pembelajarannya pola hidup gotong royong. Ya, yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Tuliskan pengetahuan atau nilai penting yang kamu pelajari tentang gotong royong. Ini yang pertama ya. Yang kedua, hal penting apa yang pernah saya berikan kepada orang lain. Nah, ini pertanyaan yang kedua ya. Yang ketiga, dengarkan baik-baik ya. Mengapa saya harus belajar memberi kepada orang lain ya? Menurutmu apa manfaat gotong royong bagi dirimu, teman, keluarga, dan lingkungan? Nah, pertanyaan yang keempat, apa yang akan saya lakukan setelah pembelajaran ini? Tuliskan niat atau rencanamu untuk menerapkan sikap gotong royong. Yang A, saya akan membantu teman saat kerja kelompok. B, saya akan ikut membersihkan lingkungan rumah atau sekolah. Yang C, saya akan saling berbagi tugas dengan adik atau kakak. D, lainnya titik-titik. Yang nomor 5, dengarkan dengan baik ya. Perasaanku setelah mengikuti pembelajaran ini, beri tanda X pada yang sesuai dengan perasaanmu ya. A, senang. B, termotivasi. C, bingung. D, biasa saja. E, ingin mencoba berbagi lebih sering. Nah ya, kira-kira
Apa ini ya kira-kira jawabannya? Ya, silahkan. Ya, kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan kepada ibu guru ya. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan Piras. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan dijawab ya. Tulis. Ya, tulis ya. Silakan ditulis. Ya. 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 Ada yang belum jelas? Ya, silakan kalian jawab ya. Silakan kalian jawab dengan bagus. Jelas, ada kesulitan? Zik, ada kesulitan? Ya, Jizan, kesulitan? Ada yang sulit? Ya, silahkan ditulis ya. Akila ada kesulitan? Ya, ya. Rosadina mau bertanya. Nomor berapa Rosadina? Nomor 1. Ya. Apa yang saya pelajari hari ini? Tuliskan pengetahuan atau nilai penting yang kamu pelajari tentang gotong royong. Nah, kira-kira nilai apa yang paling penting ya kamu pelajari tentang gotong royong? Silahkan ditulis ya. Soalnya mudah saja ini. Silahkan. Silahkan perhatikan ya. Bisa kalian lihat gambar di monitor, gambaran tentang gotong royong ya. Nah, ya, Piras ada apa? Ya, semua. Ya, silakan kalian lihat video di monitor. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus jawaban. Ya, semuanya. Yang kosong ini A sampai B, C diisi ya. Diisi jawabannya. Nah, bagus. Kelompok berapa ini? Ya, gesit, hebat ya. Kelompok 2. Ya, sudah jadi. Ya, ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan Akila ya. Apa yang akan saya lakukan setelah pembelajaran ini? Tuliskan niat. Ya, niatmu atau rencanamu untuk menerapkan sikap gotong royong ya. A, saya akan membantu teman saat kerja kelompok. B, saya akan ikut membersihkan lingkungan rumah atau sekolah. C, saya akan saling berbagi tugas dengan adik kakak. D, lainnya ya. Silakan kalian jawab. Ada yang sudah jadi? Yang sudah jadi kumpulkan ya. Ada yang sudah jadi kelompok 3? Ya, bagus, gesit ini. Ya, semua sudah mengerjakan. Ya. Semua sudah mengerjakan.
semua sudah mengerjakan kelompok ini? Sudah? Bagus ya. Ya, bagus ya. Sekarang semua sudah mengumpulkan tugas, ya tugas. Alhamdulillah, luar biasa sekali semangat kalian hari ini dalam memahami arti pentingnya gotong royong dan saling membantu. Kalian sudah menonton, mencatat, bahkan berbagi gagasan dengan baik. Ibu sangat bangga ya. Nah sekarang saatnya kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak hebat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita pikirkan bersama. Pernahkah kalian melihat ada teman atau tetangga yang sedang kesulitan? Kalau iya, hal baik apa yang bisa kita berikan untuk membantu mereka? Menurut kalian, apakah hanya orang dewasa yang bisa menolong, atau kalian juga bisa ikut berbagi kebaikan? Ya. Baiklah, tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Oh ya, untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu Guru akan membahas tentang cinta tanah air dan Ibu Guru akan membahas cinta tanah air dan bangsa, ya. Oleh sebab itu, tolong diinformasikan ya bagi teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini ya. Ya, tolong diinformasikan ya. Ya. Baiklah, untuk lebih barokahnya pertemuan kita kali ini, agar lebih barokahnya pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah ya, suratul Fatihah. Mari kita baca bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekian ya, kita akhiri. Terima kasih anak-anakku sekalian ya. Kita akhiri pembelajaran kita ini. Cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.